Desa Sungai Kumap di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan menjadi salah satu penghasil buah cempedak yang dikenal sejak lama. Saya bersama ibu-ibu di Desa Sungai Kumap bergegas ke kebun cempedak yang tak jauh dari pemukiman. Tiba di kebun, kami langsung memilih pohon yang hendak dipanen buahnya. Pohon cempedak yang tinggi membuat saya dan Bu Jamila harus memanjatnya menggunakan tangga. Jika tak ada tangga, maka akan sulit sekali untuk menjangkau buah dari ketinggian pohon sekitar 3 meter ini. Wow, langsung 2. Nah, jadi tuh buah cempedak ternyata bergetah banget. Jadi ini tuh lengket, banyak semutnya, tapi untung metiknya mudah. Sekarang langsung aja mau dikumpulin, saya lempar ke bawah. Maaf Bu, permisi. Hasil panen yang berhasil didapat langsung kami lansir ke pengepul setempat untuk dijual. Semakin hari, produksi buah cempedak milik warga semakin berkurang. Faktor ini disebabkan sudah tak begitu banyak lagi warga yang merawat cempedak, sebab harga jual yang rendah. Buah cempedak hanya mendapat harga Rp2.500 per kilogram. Hari ini, Jamila dan tetangganya hanya memperoleh 15 kilogram hasil panen yang setara kurang dari Rp40.000. Masyarakat Sungai Kumap sejak lama menggantungkan hidup sebagai petani buah-buahan. Sumber penghasilan selain cempedak ialah buah langsat. Kali ini, saya bersama sejumlah warga bergegas menuju kebun buah langsat via sungai. Berbeda dari cempedak, kebun buah langsat terpisah jauh dari pemukiman. Kami harus melintasi sungai sebab tak ada jalur darat yang memadai. Aktivitas memanen buah langsat ini harus ditempuh melewati aliran Sungai Kumap yang cukup deras. Di tengah jalan ini sudah mulai turun hujan dan ternyata tepat depan kami ada pohon yang tumbang dan menutup seluruh badan sungai. Seperti inilah potensi kendala yang harus dihadapi di musim hujan. Pohon yang tumbuh di sekitar ruas sungai merupakan pohon besar yang usianya sudah ratusan tahun. Pengemudi perahu mengakui ini bukanlah yang pertama kali dialami. Nah, sekarang kami sudah melanjutkan perjalanan kembali usai melewati pohon tumbang tadi, dan ini dari sini masih ada perjalanan sekitar setengah jam. Setelah sempat terhambat di perjalanan, kami pun tiba di kebun buah langsat. Jenis buah ini dianggap baik ditanam di dataran rendah karena memiliki karakter tanah yang subur. Untuk memanen buah langsat dibutuhkan keahlian memanjat pohon yang lihai. Pohonnya ini tinggi banget, 20-30 meter ke atas, dan Pak Dani manjat nggak pakai alat keselamatan apapun. Ini tali untuk ngederek keranjang yang nantinya buah dukunya ditaruh di keranjang, terus dioper ke bawah, nanti Pak Daninya ngeret lagi keranjangnya dari atas. Inilah keseharian yang dijalani para petani buah langsat, amat memakan resiko. Buah ditaruh ke dalam keranjang yang sudah dibawa ke atas pohon, lalu diturunkan perlahan menggunakan tali. Jika buah langsat langsung dilempar dari atas pohon, maka buah akan berpotensi pecah dan terkupas. Wah, ini langsat pas matang pas begini ya? Iya. Jadi kalau saya sih lebih mengenalnya ini tuh duku, tapi ternyata langsat dan duku ada perbedaan dari bentuk. Kalau yang langsat ini agak lebih lonjong. Yuk kita buka ya Mbak, kupas. Nah, dalamnya pun sebenarnya sama aja sama duku. Tapi rasanya gimana? Manis ya? Manis. Tapi bijinya agak pahit.
Manis, lebih manis dari duku malah. Setelah aktivitas panen, kami langsung membawa buah langsat untuk dijual. Warga di sini rata-rata mendistribusi hasil panen hanya kepada pengepul yang merupakan tetangga mereka. Kebanyakan warga sini tak mampu menempuh perjalanan keluar dari desa sebab memakan ongkos yang besar. Alhamdulillah hari ini banyak juga ya dapat langsatnya. Kalau ini rumah pengepulnya masih jauh nggak sih? Lumayan jauh. Oh gitu, oke. Kita santai aja ya jalannya. Saya mau tanya dong, kalau Bapak itu selama jadi warga Sungai Kumap, kendala apa sih Pak yang Bapak rasain? Kendala apa biasanya yang benar-benar merasakan kesulitannya, seperti apa sih warga di sini, Mbak? Kayak misalnya kalau mau jual hasil kebun, kalau misalnya, terus jalannya itu sangat rusak, jadi susah, jadi harganya itu turun. Hari ini Pak Ahmad dan Hikmah mendapat hasil panen 20 kg. Kini harga buah langsat turun hanya sekitar Rp10.000 per kilonya. Artinya mereka hanya mendapat Rp200.000. Nominal ini tentu saja tak sebanding dengan ongkos perahu yang dikeluarkan dan biaya perawatan kebun yang semakin tinggi. Berada di aliran sungai, warga desa Sungai Kumap kerap memanfaatkannya sebagai salah satu sumber mencari makanan. Seperti yang dilakukan Iwan dan Salahuddin, mereka menangkap ikan menggunakan jaring. Aktivitas mencari ikan di sungai tak memakan banyak waktu, karena melimpahnya ikan air tawar. Jadi di sini benar-benar sungai terasa banget pemanfaatannya, karena di sini jauh dari pasar. Jadi biasanya warga cari ikan di sungai untuk makan siang. Nah, ini ikannya juga beragam banget, masih segar-segar. Satu ember penuh telah terisi ikan. Langsung saja kami mengolahnya untuk dimakan. Ikan hasil tangkapan ini sangat disyukuri sebagai karunia Tuhan. Di tengah segala keterbatasan, warga desa Sungai Kumap tak luput bersyukur menjalani kehidupan yang telah diberikan. Di Pulau Kalimantan, obat-obatan herbal amat melimpah. Salah satunya tumbuh di hutan yang berada di wilayah desa Sungai Kumap, Kabupaten Tabalong. Tumbuhan pasak bumi yang terkenal kaya akan khasiat mudah ditemui di sini. Saya bersama Bu Yeyen dan Bu Melda mencabut tumbuhan pasak bumi yang kami temukan. Oh, jadi dia akarnya memang cuma satu gini ya, Bu ya? Iya. Ini dia yang disebut tanaman pasak bumi atau tanaman herbal yang terkenal dari Tabalong. Ini katanya berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pertama kalinya bagi saya melihat akar tumbuhan pasak bumi. Rupanya untuk mencabut sampai ke akarnya perlu dilakukan sekuat tenaga. Tumbuhan ini hanya bisa dicabut ketika usianya muda. Jika pasak bumi sudah tumbuh besar, maka tak bisa lagi dicabut hingga ke akar. Ini emang susah banget nyabutnya, tadi tenaga kita bertiga dikerahkan sepenuhnya, akhirnya tercabut juga, dan bentuk akarnya ini memang besar, menancap ke bawah. Tiba di rumah, saya bersama ibu-ibu langsung merebus pasak bumi. Khasiat akar ini akan semakin terasa jika berasal dari air rebusannya. Tawar sih ya Bu, tapi memang agak sepat karena ini baru dari dicabut langsung, terus langsung direbus dan kita minum.
kalau di kota-kota besar ini sudah ada juga yang dijual dalam kemasan bubuknya. Selain akar bajaka, Kalimantan juga terkenal dengan ini nih, tongkat ali Kalimantan, atau di sini disebutnya pasak bumi. Kalau orang sini sih katanya sakit pinggang gitu, segala macam penyakit ringan bisa sembuh ya Bu ya. Tapi secara ilmiahnya katanya ini juga bisa mengatasi gangguan impotensi. Meskipun kaya akan tumbuhan herbal, sayangnya akses yang sulit tidak bisa menjadi salah satu penghasilan mereka. Tapi ini masih terkendala jalan yang belum maksimal. Mudah-mudahan di tahun depan dituntaskan oleh pemerintah. Karena menurut informasi dianggarkan sudah 30 miliar lebih untuk tahun 2024 untuk akses jalan. Memang masih ada kendala sarana prasarana fisik dalam pembangunannya karena akses jalannya masih belum bagus, sehingga pada saat masyarakat ingin memasarkan hasil panen mereka atau beraktivitas itu menemui kendala. Itu mencanangkan bahwa pembangunan di Kalimantan Selatan dimulai dari pinggiran. Nah, di pinggiran itu pengertiannya adalah sebenarnya desa. Jadi kita akan memperkuat desa karena jumlah desa di Kalimantan Selatan itu ada 1.864 desa. Kita tahu bahwa pemerintahan terkecil yang ada di Indonesia ini namanya adalah desa dan kelurahan. Jadi kalau ingin membangun Provinsi Kalimantan Selatan, berarti harus membangun desa. Dan itu yang menjadi perhatian dari Pak Gubernur dengan seluruh jajarannya, dan kita laksanakan pembangunan itu seluruh SKPD bersinergi, berkolaborasi, bergotong royong untuk melaksanakan pembangunan desa. Kehidupan masyarakat yang bergulir di wilayah terdalam hingga terluar Muara Uya menjadi potret ironi yang sekali lagi kami temui. Banyak masyarakat yang hingga kini hidup penuh kesulitan. Tahun demi tahun politik terlampaui, seolah tak selaras dengan janji-janji terucap dan tidak pernah ditepati oleh para pemangku kebijakan negeri ini.